Pak Toto, tadi Anda menyampaikan sebuah argumen yang cukup valid begitu ya, berkaitan dengan posisi dari para pengusaha, kebutuhan utamanya dari sektor tadi ya, bergantung dari tiap-tiap sektor karakteristiknya berbeda, tapi dari sektor manufaktur sendiri memang kendala utamanya adalah karena memang masih membutuhkan tadi ya dalam bentuk dolar begitu untuk utamanya juga ketika membutuhkan untuk impor dan juga lain sebagainya, sehingga tadi sekali lagi pasokan falas dan juga likuiditas ini menjadi sebuah kunci penting. Tapi ketika kita melihat mungkin instrumen lain begitu ya dari yang sudah diterapkan oleh pemerintah dan juga otoritas begitu, selain adanya insentif PPH ini sendiri, menurut Anda kebijakan atau instrumen yang lebih tepat ataupun juga yang dibutuhkan oleh para pelaku industri ataupun juga para pengusaha sendiri seperti apa, Bapak? Ya, saya kira seperti tadi juga Pak David sudah sampaikan untuk lebih eh, diversifikasi lagi masing-masing bidang. Karena terus terang bahwa kalau sumber daya alam sudah pasti itu lebih bisa dan saat ini udah di 93% lah, mendekati 95%. Lalu industri kita yang juga berbasis dalam negeri seperti furniture, lalu rempah, kopi dan lain sebagainya, pastinya juga tidak mengalami kesulitan untuk PH itu berparkir di dalam negeri. Dan rasanya ini sudah mulai dilakukan oleh teman-teman. Nah, hanya mulai diversifikasi yang manufaktur. Manufakturnya ada beberapa yang memang butuh investasi besar, butuh modal kerja besar, dan mereka juga butuh karena kompetitor di luar, mereka juga butuh cost of money yang lebih ringan. Mereka juga butuh untuk tidak mengalami double kurs pada saat dia mencairkan dan untuk membuka LC, membeli bahan baku maupun spare part. Nah, ini yang mestinya mau dilihat, disertifikasikan mana nih, karena untuk manufaktur 30% itu juga cukup besar karena Ya. perputarannya juga luar biasa. Ini yang perlu menjadi pertimbangan. Oke. Begitu, Pak. Tapi kalau idealnya Pak Toto tadi Anda menyebutkan 30% untuk sektor manufaktur ini besar begitu ya, karena memang ada modal yang harus dikeluarkan dan juga lain sebagainya begitu untuk sektor manufaktur. Tadi perputarannya mungkin lebih ataupun juga dari sisi margin juga mungkin tidak terlalu besar begitu. Tapi ketika kita lihat mungkin menurut Anda persentase yang tepat begitu ya untuk sektor manufaktur sendiri kira-kira di level berapa persen sebetulnya? Ya, kalau untuk manufaktur sebetulnya kita tidak melihat dari berapa persennya, tapi justru insentif yang lebih lagi terkait dengan kurs. Oke. Karena pada saat devisa kita parkir di dalam negeri, itu kita sudah terkena kurs jual. Pada Ya. saat kita mau membuka LC, kita terkena kurs beli. Mhm. Nah, double kurs ini cukup Ya. besar, cukup Mhm, tinggi. mhm. Oke, tadi menitik beratkan dari sisi seperti apa tadi ya, tukar menukar dari sisi kursnya begitu ya Pak Toto. Ya, kurs. Dari Pak Ya. David seperti apa mungkin tanggapan Anda tadi spesifik ya, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Toto tadi, titik beratnya adalah memang dari sisi kursnya sendiri supaya tidak terjadi kerugian begitu ya dari para pelaku usaha. Nah, insentif apa yang paling mungkin begitu ketika kita berbicara berkaitan dengan hal tersebut, Pak David? Dari sisi instrumen dan juga insentif sebenarnya tadi ya, ini kan salah satu yang dikeluhkan ya terkait dengan attractiveness dari instrumen, dan instrumennya juga sebenarnya sudah cukup beragam ya. Penempatannya bisa di instrumen deposito, terus juga ada lagi di promissory notes dari lembaga pembiayaan ekspor ya, lalu juga di instrumen Bank Indonesia seperti term deposit ya, dan seterusnya. Dan memang ke depan ini kita lihat juga masih bisa diperluas ya attractiveness daripada rupiah, terutama untuk rupiah dan juga falas tentunya ya. Instrumen-instrumen seperti obligasi dalam negeri jangka pendek sebenarnya itu juga termasuk SPN, mungkin juga harus didorong attractiveness-nya ya supaya lebih menarik. Dan juga saya pikir yang terkait dengan tadi kurs, ya ini banyak pro dan kontra juga ya, tapi mungkin kita tahu juga di pasar itu tersedia sebenarnya instrumen-instrumen yang terkait dengan hedging ya. Ini instrumennya atau pendalaman pasarnya perlu diperkuat terus, ditambah terus ya,
yang sekarang masih kebanyakan plain vanilla ya, mungkin ke depan bisa diperkuat lagi ya, diperdalam lagi sehingga juga memudahkan ya buat eksportir, importir maupun juga investor dalam mereka memitigasi fluktuasi dari rupiah ya. Karena memang rupiah ini kan yang penting buat pengusaha bukan dari sisi berapa nilai atau nominal dari rupiah tersebut terhadap dolar ya atau terhadap mata uang lain, tapi stabilitasnya yang paling penting ya. Dan salah satu juga untuk memitigasi risiko bisa dilakukan pendalaman dari sisi instrumen hedging-nya mungkin, Oke. Mbak Iva. Oke, tapi artinya menurut Anda di satu sisi market depending kita ataupun juga diversifikasi produk kita juga harus lebih diperbanyak begitu ya, Pak David, mengingat kalau misalnya kita lihat kita sudah memiliki misalnya TD Falas DHE, kemudian juga SRBI dan lain sebagainya begitu. Tapi ketika kita berbicara lagi mungkin berkaitan dengan produk-produk lainnya begitu, seperti apa yang ada di pikiran Anda ataupun juga pendapat Anda begitu, Pak David, perlu diperdalam dan kira-kira sejauh apa lagi begitu yang mungkin masih bisa kita lakukan dalam waktu dekat begitu? Ya ini gradual tentunya ya, pendalaman-pendalaman yang dilakukan untuk dari sisi kurs kan juga ada beberapa kebijakan tadi ya yang terkait dengan pendalaman dari sisi instrumen hedging, lalu juga kita juga ada non-delivery forward untuk rupiah ya, dan seterusnya. Ini sebenarnya juga untuk memperbesar ya volume atau likuiditas falas terutama di dalam negeri ya. Tapi seperti tadi saya bilang ini seperti ayam dan telur. Jadi karena memang banyak falasnya di luar, instrumen apa namanya yang terkait pendalaman pasar itu juga lambat sekali perkembangannya. Jadi sangat-sangat gradual kalau kita lihat ya. Tapi dengan pasar kita semakin besar, ekspor impor semakin besar dan juga FDI ya kita harapkan juga semakin besar juga ke depan. Ini juga akan kita harapkan memperkuat juga ya pasar pendalaman pasar di dalam negeri ya. Dan juga mungkin terus dilakukan ya upaya-upaya moral suasion perlu digencarkan supaya menambah juga minat eksportir untuk menempatkan dananya di dalam negeri dan juga dengan kebijakan yang kondusif tentunya dari dalam negeri, baik dari sisi kebijakan dari regulator moneter maupun juga dari sisi fiskal, Mbak Iva. Oke, baik. Tapi dari pandangan Anda mungkin opsi lain yang bisa kita lakukan begitu untuk memperbesar pasokan falas selain mengejar dari sisi DHE begitu ya, dari tadi kebijakan DHE dan juga lain sebagainya, begitu seperti apa? Ya tentu tadi attractiveness dari aset rupiah sendiri, tadi pasar obligasi jangka pendek mungkin harus diperkuat, penempatan falasi jadi supaya meningkat, dan juga mungkin investasi langsung tadi ya untuk transfer dana dari luar itu makin besar, dan juga penguatan dari sisi kebijakan industri kita ya. Jadi tadi kan disebutkan juga kalau untuk manufaktur mungkin 75% dari kurang lebih ya hitungan kami itu THE-nya itu digunakan untuk modal kerja ya atau untuk import bahan baku. Nah ini karena apa terjadi? Karena industri dalam negeri kita itu bolong di tengah ya. Jadi mungkin untuk raw materials kita kuat, tapi untuk barang antaranya itu kita kurang sehingga banyak harus dari luar. Nah ini penguatan di sini juga perlu dilakukan saya pikir, dengan menarik juga untuk beberapa produk yang mungkin belum kita mengetahui atau know-how-nya belum kita kuasai ya perlu mengundang juga investasi dari luar. Jadi ini mungkin salah satu yang harus dilihat juga bukan hanya dari sisi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, tapi juga harus ditopang juga oleh kebijakan industri, investasi, dan juga perdagangan yang sinergi ya dengan kebijakan-kebijakan terkait DHE ini, Mbak.